biniyati suali ijabati du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahis sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syar dafi'atan li kulli makruhin dafi'atan li kulli waba'in wa bala' wa jalibatan li kulli khairin wa yumnin wa barakatin wa taysirin wa tashilin. Allahumma yassir lana kulla su'bin yassir lana kulla su'bin ya Allah wa qarrib ilayya kulla ba'id. Allahumma sakhir lana hadal kitab tafsir al-jalalain. Allahumma nabda'u bil ilmi fayassirhu lana wa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa bisanadil muttasil ilal imamil hafid Jalaluddin al-Mahalli wal imamil hafid Jalaluddin as-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Al-Imam Abu Talib Al-Makki di dalam kitab Ilmul Qulub beliau menyatakan ada 7 keajaiban di akhir zaman. Yang pertama, hakimun yantiqu min fi'li. Ulama yang bijaksana yang ketika dia berbicara sesuai dengan perbuatan. Maka ulama ajaib, termasuk keajaiban akhir zaman. Yang kedua, orang alim, alimun musta'milun bi ilmi, orang alim yang mengamalkan ilmunya, keajaiban akhir zaman. Yang ketiga, orang memberikan nasihat, abri pengajian, tetapi dia tidak mengharap bayaran dan keuntungan duniawi dari kegiatan pengajian atau pengajaran dan nasihat yang diberikan. Mun beda sesama macam kak dinto, itu adalah keajaiban zaman yang ketiga.
Yang keempat, orang beribadah tidak mengharapkan keuntungan duniawi. Yang kelima, wanita yang menganjurkan dan mengajak zuhud kepada suami. Yang keenam, orang yang bertaubat tidak berhenti sampai dia meninggal dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Yang ketujuh, orang soleh yang mengajakmu beribadah kepada Allah, istiqomah, berubudiyah kepada Allah. Ini termasuk keajaiban zaman. Tetapi ki bada orang ngaji, ki bada orang mau kitab, nikah keajaiban zaman. Kisah muka aba ngaji tafsir Jalalain gak dinto. Karena memang inayah Allah, kehendak baik Allah, dan mudah-mudahan kita sampai anak-anak cucu kita difutuh paringi lebur ngaji, paring anak bisa mengamalkan esena kitab, amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna al-futuh ya Allah. Yassir li kulla ba'id, yassir li kulla ba'id. Lilladzina yu'luna min nisaihim, lilladzina ialah bagi orang banyak, yu'luna yang bersumpah ila. Siapa alladzina? Berarti para suami. Lilladzina ialah bagi para suami, yu'luna yang bersumpah ila. Siapa alladzina? Min nisaihim, dari istri-istrinya. Alladzina yu'luna. Nikah sami sarang ayat yang sebelumnya, termasuk ayat-ayat ahkam. Kak Dinto hebatnya Al-Quran, berbicara semua aspek dan lini di dalam kehidupan. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita harus belajar membaca Al-Quran dari dua sisi. Sisi lafzi ala lafzin, yakni secara literlah, secara bahasa. Tapi juga kita harus mampu mempelajari ayat Al-Quran ala maknan, sesuai dengan substansi kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Bahkan Manabi versi Ibnu Ajibah mempelajari rahasia-rahasia Al-Quran. Lilladzina yu'luna min nisaihim ayyakhlifuna. Artinya bersumpah siapa alladzina, alla yujami'uhunna, untuk tidak mengumpuli, mensetubuhi istrinya. Jadi sumpah ilah itu sumpahnya seorang suami yang tidak mau mengumpuli istrinya. Ayyakhlifuna alla yujami'uhunna, tidak mau mengumpuli siapa alladzina, hunna kepada nisaihim. Bagi mereka, khobarnya lilladzina yu'luna min nisaihim, mubtada'nya mubtada' muakhar, tarabbusu bimakna intidharu. Tarabbusu bimakna intidharu. Tarabbusu arba'ati asyhurin, menunggu 4 bulan. Ketika faronya menunggu 4 bulan. Fa in fa'u, maka bila mana kembali siapa alladzina yu'luna, ay raja'u, artinya merujuk. Siapa alladzina yu'luna fiha, pada arba'ati asyhur, au ba'da, atau setelahnya, anil yamini, dari sumpah, ilal wat'i, kepada wate', mengumpul istrinya kembali. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurun lahum,
ialah maha memberikan pengampunan kepada alladzina yu'luna, ma kepada ma perbuatan, atau yang melakukan siapa alladzina hu kepada ma, min dararil mar'ati, nyatanya dari membuat madarat kepada istri, bil halfi dengan bersumpah. Teti ayat Kak Dinto memberikan suatu pembelajaran, nasihat kepada kita agar supaya jangan pernah bermain-main dengan perceraian, dengan pertelakan. Salah satunya adalah sumpah ilah, sumpah tidak mau mengumpuli istrinya. Itu kafarohnya tidak main-main, 4 bulan. Setelah 4 bulan ada opsi boleh kembali, boleh rujuk. Maka ketika emosi meledak-ledak, maka nasihat Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Tetimun pegel lebih bagus mutut wudu, cek toroteh pegel. Nah boleh bila pun emosi memuncak, rasio kecerdasan akal manusia kadang turun, bahkan cenderung hilang. Maka pas lepas kendali terjadilah ucapan-ucapan yang dapat merusak sendi-sendi pondasi perkawinan. Salah satunya sumpah ilah. Alhamdulillah. Rahimun bihim, rahimun maha penyayang, bihim kepada alladzina. Wa in azamut talaq, dan seandainya ada azam, ada keinginan at-talaq kepada melakukan perceraian. Ai artinya wa in azamut talaq, dan seandainya berazam, mempunyai keinginan kuat siapa alladzina at-talaq kepada melakukan tolak, ai alaihi artinya atas melakukan tolak, bi allam yafi'u dengan sekiranya yento tidak mau merujuk atau kembali siapa alladzina, falyuqi'uhu, maka hendaklah menjatuhkan siapa alladzina hu kepada tolak. Tapi mencelakar ada niat setelah 4 bulan itu tidak ingin rujuk, maka jangan membuat istri terombang-ambing. Tak telak dengan tujuan tak teroba orang laki lain saya ngabin binina, tapi tak telak. Lah ini kan membuat kaum istri terombang-ambing, itu tidak boleh kayak gitu. Kalau memang azamut talak, falyuqi'uhu, jatuhkan telak. Falyuqi'uhu, maka hendaklah menjatuhkan siapa alladzina hu kepada at-talak,
fa innallaha maka sesungguhnya Allah sami'un ialah zat yang maha mendengar liqaulihim kepada ucapannya alladzina yu'luna min nisa'i. Alimun maha mengetahui kepada biazmihim azamnya mereka. Al makna adapun maknanya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran nengki, maka satu hal yang harus kita perhatikan, memahami makna Al-Quran secara bahasa, memahami makna Al-Quran secara murad, memahami makna Al-Quran secara substansi, dan memahami Al-Quran secara asror. Karena di dalam Al-Quran gading itu ada kandungan sir-sir. Sampai debuna Sayyidina Ali, andaikan aku berkehendak atas izin Allah, maka aku akan mengungkap rahasia-rahasia tafsir surah Al-Fatihah di dalam lembaran-lembaran kitab yang walaupun itu dibawa oleh 8 ekor unta tidak akan mampu untuk memikulnya. Nikah keluasan ilmunya Sayyidina Ali yang diberi gelar oleh Rasulullah Babu Madinatil Ilm. Itu menunjukkan betapa luasnya kandungan ilmu Allah. Wal makna laisa lahum ba'da tarabbusi ma dzukir illal fai'atu awit talak. Artinya ialah laisa tidak ada lahum bagi alladzina ba'da tarabbusi ma dzukir setelah menunggu waktu yang disebutkan sama apa bulan? 4 bulan. Itu hanya ada 2 opsi. Illal fai'atu laisa lahum ba'da tarabbusi ma dzukir illal fai'atu khabarnya laisa. Illal fai'atu kecuali opsi pertama kembali, yakni merujuk istrinya yang telah disumpah ilah, awit tolak atau mempermanenkan perceraian. Ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wal mutallaqatu, adapun kaum wanita yang dicerai, naudzubillah minat talaq, yatarabbasna ay liyantadhirna, adapun kaum istri yatarabbasna ialah hendaklah menunggu. Yan yatarabbasna bimakna liyantadirna, bimakna liyantadirna, hendaklah sungguh menunggu. Hendaklah sungguh menunggu. Saya maksud al-mutallaqat eka dinto ay raj'iyan au ba'inan dalam tafsir Sawi, yakni wanita yang ditelak dengan telak raj'i. Beni telak telok beni lah kak dinto parlona ngaji. Parlona ngaji ini kan dengan kak dinto. Ketika dinto mun pas dipahami telak 3 engki rosak. Kak dinto kita kak dinto parlo
andi guru yang membimbing dan mengarahkan. Guru gak dinto kewajiban mutlak dalam kehidupan. Tak bisa hidup tanpa guru. Baginda Rasulullah saja manusia yang paling sempurna dan disempurnakan oleh Allah. Kak dinto ben Gusti Allah ki epakon menerima bimbingan malaikat Jibril. Ki guru Gusti Kanjeng Nabi. Itu sudah manusia yang paling sempurna. Maka tak bisa mendapatkan ilmu tanpa guru gak dinto, tidak bisa. Guru gak dinto mutlak sesuatu yang suatu keniscayaan yang harus kita cari di dalam kehidupan supaya terarah. Wal mutallaqatu, adapun kaum wanita yang ditelak, yakni ditelak roj'i atau bain, ya tarabbasna, ialah hendaklah menunggu ailian tadirna. Loh, kok bisa dimaknai dan kok bisa dimaknai hendaklah menunggu sungguh? Dari mana? Ini dari tafsir Jalalain. Ai lian tadirna. Maka tafsir Jalalain ini tafsir yang mutlak harus kita pelajari sebelum mempelajari tafsir-tafsir yang lain. Karena gak dinto tangga pertama bagi siapapun yang ingin memahami tafsir Al-Quran harus memulai tangga pertama. Tangga pertamanya itu adalah tafsir Jalalain. Monpon ada lebih tafsir Jalalain nikah akan mudah untuk menaiki tangga-tangga yang selanjutnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna ayliyan tadhirna bi anfusihinna. Hendaklah menunggu siapa al-mutallaqat bi anfusihinna anin nikahi, dari melakukan perkawinan, nah lian tadirna bi anfusihinna, pada dirinya mutallaqat anin nikah, jangan dulu melangsungkan perkawinan cek rugapuru akabin kelu epakon adente salasata kuruin, dalam tenggang waktu salasata kuru, dalam tenggang waktu salasata quru, 3 kali sucian minal haid, 3 kali sucian ay minal haidi, tamdi yang berlalu atau lewat, apa salasata quru min khinit tolaki, dari waktunya terjadi perceraian. Misalnya ditelak tanggal 1 Januari, engki terhitung dari 1 Januari kepada tanggal 31 bulan. 1 Februari ke 30 Februari 2 bulan. Berarti salah satu guru gak dinto antara 30 atau 31 bulan Maret.
jam'u Qur'in. Adapun quru itu adalah jamaknya lafaz Qur'in. Bi fathil qafi jam'u Qur'in. Bi fathil qafi dengan dibaca fathah huruf qafnya. Jam'u Qur'in bi fathil qaf wa huwa adapun Qur'in at-tuhru ialah sucian. At-tuhru ialah suci, awil haidu atau menstruasinya itu. Qaulani ai fihi qaulani. Di dalam maknanya Qur'un itu ada dua qaul. Ada yang mengatakan Qur'un kak dinto bimakna tuhrin. Ada yang mengatakan Qur'un itu artinya adalah haid itu sendiri. Karena memang bahasa Arab itu bahasa yang paling luas, bahasa yang paling komplit. Kimundroninga kaluasnya bahasa Arab kotu melekamus lisanul Arab karangan Ibnu Mandur kaoning berapa puluh jilid, dan termasuk kalimat TikTok itu ada di dalam lisanul Arab yang viral di beberapa video beberapa waktu yang lalu. Ternyata TikTok kak dinto artinya lisanul Arab ahmak. Beni bodoh ni ka jahil. Mana bi ahmak ni ka ebebena, kumprung. Apa yang kita tolol. Jadi orang saya seneng gak dinto yang tidak ada bekton gak gue gak dinto. Lupa ka ngaji, lupa ka ibadah. Masoki kita masoki, makenyang kita makenya. Kipon kalakona orang ahmak ka dinto. Wahada adapun ini tarabbus fil madkhuli ialah tetap pada istri yang didukhul. Bihinna siapa al. Amma ghairuhunna adapun selainnya madkhul bihin fala iddata maka ialah tidak ada iddah, ialah maujud alaihinna pada ghairihinna. Liqaulihi karena firman Allah fama lakum alaihinna min iddah. Al-Ahzab ayat 49. Wa fi ghairil ayisati wa fi ghairil ayisati
Amma ghairuhunna fala iddata alaihinna. Liqaulihi, karena firman Allah di dalam Al-Quran, fama lakum alaihinna min iddah. Wa fi ghairil ayisati was saghirati fa iddatuhunna thalathatu ashhurin. Dan ialah pada selainnya beda tambahan kalian. Mana bi Qur'un bi dhammatil qaf kadinto jamaknya akra. Mana bi Qur'un bi fathil qaf nika jamaknya kadinto akra. Mana bi Qur'un bi fathil qaf jamaknya kuru. Wa fi ghairil ayisati, dan ialah pada selainnya al ayisati, wanita yang istilah medisnya Kak Dinto monopos, sudah tidak haid lagi. Kak Dinto wanita pada kisaran usia 45 sampai 50 tahun lebih. Kan boleh saja. Kok melok. Wa fi ghairil ayisati, dan ialah pada wanita yang, dan ialah pada selainnya wanita yang monopos, was-saghirati, dan wanita yang masih berusia dini, fa iddatuhunna, adapun iddahnya mereka thalathatu ashhur. Mana bi haidnya masih normal kan 3 kali sucian, tapi mana bi monopos pun tak haid boleh. Ada wanita yang monopos usia 45 sampai 50 ini kebiasaan tak haid ambon, jadi tak ada lampu miraan. Kenapa gak bisa? Rosan, alat tul, maka tolak ukur parameter iddahnya itu adalah salah satu ashhur. Wal hawamili fa iddatuhunna, maka adapun iddahnya al hawamil, wanita-wanita yang hamil, ayyadhna, ialah harus melahirkan. Siapa al-hawamil? Hamlahunna, kepada janin kandungannya. Kama fi surati at-talaq, seperti halnya yang diterangkan oleh Allah di dalam surah at-talaq. Wal imai
dan budak-budak amat. Fa'iddatuhunna, maka adapun iddahnya budak amat Qur'ani, cek baca Qur'anun lah. Rasak nih kan. Qur'ani 2 kali sucian ingat sekila kali sa. Bada Qur'un mana bibi fathil qaf, Qur'un jamaknya kuru. Mana bibi dhamma, Qur'un jamaknya akra. Fa'iddatuhunna Qur'ani, ialah 2 kali sucian. Bisunnati, berdasarkan keterangan di dalam hadis Nabi. Lah ini kamu pas baca, aduh, fa'iddatuhunna Qur'anun bisanati. Oh, bingung nih. Fa'iddatuhunna, maka adapun idahnya Qur'anun, ialah membaca Al-Quran. Rosak. Ya Allah, nikah ilmu nikah. Nikah setongkat terangan cek ngaji nikah kotu. Montak ngaji kipas baca fa'iddatuhunna Qur'anun, 1 kali bacaan Al-Quran bisa nanti selama 1 tahun. Puh, rosak nikah. Ya Allah, nyata ini nikah ilmu nih, ilmu. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, iparingi tafaqquh fid din, bisa paham enggak nikah. Alhamdulillah, syukur. Wala yakhillu, dan tidak halal lahunna, bagi al-mutallaqat, apa ayaktumna, menyimpan siapa mutallaqat, maka pada ma perkara khalaqa, yang telah menciptakan kepada emak Allahu, siapa Allah, fi arhamihinna, pada janin, beberapa janin rahim kandungannya mutallaqat, minal waladi awil haidi, atau khid. Kadang kok au. Ikan ni kah? Wow. Minal waladi wal haid. Ki mestinya si paling sepak menjak fantan gula au ni kah? Engki. Jadi saya tak oleh etop totope nikah, embrio janin yang dikandung, atau tidak ada janinnya tapi aban head pas SMP ngocak kita head tak ila kabel bereng aban tak kabel cek teban lampu mira. Ingkunna, jika ada siapa mutallaqat, yu'minna, ialah benar-benar beriman siapa al-mutallaqat, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, adapun suaminya al-mutallaqat, yakni azwajahunna, para suaminya al-mutallaqat,
ahakku ialah lebih berhak biraddihinna untuk baleni apa merujuk untuk merujuk al-mutallaqat. Wa bu'ulatuhunna, adapun para suaminya al-mutallaqat ay azwajahunna ahakku ialah lebih berhak biraddihinna untuk merujuk al-mutallaqat bimurajaatihinna, yakni dengan merujuk al-mutallaqat walau abaina, walaupun enggan siapa al-mutallaqat fi dzalika ay fi zamanit tarabbus, pada itu waktu tarabbus menunggu. Ketika terjadi perceraian dengan catatan perceraiannya itu bukan talak 3, yakni talak raj'i atau bain, maka ketika istri yang sudah menjalani masa iddah itu yakni 3 bulan atau salah satu quru', maka ketika sudah lepas masa iddah, maka yang paling berhak untuk merujuk mutallaqat itu barisan pertama suaminya. Jadi mun akabina boleh tanya aki kelu kasih laki sambian pon pelongah mencerai, mentelak badan kaula. Karena badan kaula ini gak beda sema soa. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kadung kabin benereng laki lain pas panas aban. Calorot tase boh. Pindahan mana pas calorot tamaduran nasi keluar pas iamba pas. Nah ini. Teti mon ngabina orang randa beda janda sepak taber tanya aki suaminya itu ridho ongguan kentare pak janta mon sambian bon tak garap gula saya masuk boh engki ngireng asa ini kan nah boleh matur agal pokat nah, lebih baik napa ya bon poten tolang nggak bisa sangat dinto. Lah ternyata anjuran Al-Quran seperti itu. Ya Allah. Kecuali pun etikal sobung umur saya tak usah izin boleh ambon dore kompetisi ambon. Walau abainai dari abaina enggan. Cek bacai walau abyana, oh rosak boleh. Walau abaina enggan mencegah. Walau abaina fi dzalika fi zamanit tarabbus. In aradu bila mana menghendaki siapa bu'ulatuhunna islahan kepada jalan damai bainahuma antaranya bu'ulatuhunna wal mutallaqat. La dirarul mar'ati
li idraril mar'ati. Kini kali idrar. Akademi. Kinga nikah ni kaget apa? In aradu islahan bainahuma. Kan nikah tu muqabalah. Kayak kita peten gula la idrarah. Ini kan lebih ngepas nih. Man gula feeling ngepasan la dirarul mar'ati. Ayat 200. In aradu islahan bainahuma la idrarul mar'ati. Kini kasih bener. La idrarul mar'ati. Jadi kan sangat dinto ini. Sangat dinto. Ketika terjadi perceraian, maka suami pertamanya itu yang paling berhak merujuk. Walaupun istrinya sudah tidak mau pun, jangan kok tak boleh, jangan kok tak ndak beli pokok. Oh sakit kok lah, tahu kata lakinya. Tetapi yang paling berhak tetap suami asalnya. Nikah. In aradu islahan bainahuma. Kalau di antara keduanya itu sama-sama ada komitmen untuk islah bainahuma ay baina bu'ulatihinna wa al-mutallaqat. La idrarul mar'ati, bukan membuat merana atau membuat madharat, yakni terombang-ambing kah? Sebini etelak tak etelak. Keng dak tero bedoreng laki lain masuk cekal vokal, bedoreng laki lain masuk tero atabuya na pro dedet tasanigal. Lah ini kebati idrar, tapi dia tidak mau merujuknya. Engkau tak rujuk aja. Keng coba nyoba bedoreng lah ni kan tu sareng laki sakadin to ni kan. Lah ni kan la idrarul mar'ati. Sawabuhu la idrarul. Jadi saya panjenengan nambahi alif setong. La idraril mar'ati. Bukan membuat madharat, membuat wanita terombang-ambing. Apa-apa mak sampai terangaki engak kadin toben Gusti Allah. Berarti membangun rumah tangga itu tidak mudah. Mangkan sampai jelas haki sakadin toben Gusti Allah. Tak ngening serambangan maca kitab. Kotu on laon, kotu memahami maknanya, kandungannya. Serambangan dibaca li idraril mar'ati borosak. Nah, engkirosak. Wahua adapun pengertiannya ayat in aradu islahan takhridun
ialah untuk mendorong atau menganjurkan. Ala qasdihi, atas tujuan islah. Ala qasdihi ay ala qasdil islah. La syartun, bukan syarat, li jawazir raj'ati, kepada bolehnya merujuk. Wa hadza, adapun qauluhu ta'ala wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fit talaqi ar-raj'i, ialah di dalam menjelaskan tolak ar-raj'i yang bangsa boleh dirujuk kembali, yakni bukan talak 3. Wa ahakku, adapun lafat ahakku la tafdila fihi idh la haqqa li ghairihim fi nikahihinna fil iddah. La tafdilah, bukan mengutamakan. Fihi idlah haqqa, karena tidak ada hak, ialah maujud, li ghairihim, bagi selainnya, bu'ulatuhunna, fi nikahihinna, di dalam menikahi al-mutallaqat, fil iddati, di dalam masa iddah. Di dalam masa iddah tidak ada laki-laki yang paling berhak mengawini wanita yang ditolak kecuali suaminya yang bisa merujuk. Purun pun lagi nak kontak saja boleh, mohon mau melepas nak baru. Walahunna, dan ialah bagi ay alal azwaj, mithlul ladzi lahum alaihinna bil ma'ruf, mithlul ladzi, adapun seumpamanya, ma perkara, lahum bagi azwaj, alaihinna berat atas azwaj, minal hukuki, nyatanya dari beberapa hak-hak, bil ma'rufi, dengan melakukan kebaikan, syar'an, dalam sudut pandang syariat, min husnil isyrati, dari baiknya menggauli, wa tarki ad-dirari, dan meninggalkan berbuat madarat, wa nahwi dzalik, dan seumpamanya, husnul isyrati wa tarkid dirar. Sebagaimana kaum istri mempunyai kewajiban kepada suaminya, maka seperti itulah suami punya kewajiban kepada istrinya.
Apa kewajiban suami yang harus dipenuhi kepada istrinya? Husnul isyrah, baik di dalam menggauli istrinya, penuh kasih sayang. Cek mukolan kasih bini, cek kikiran kasih bini, rumah tangga ini gamun tero barokah. Suami cek panggembang kikir kasih bini. Maka seorang suami itu harus tahamul. Tahamul ini kan apa? Jengaje. Jengaje sifat buruknya istrinya. Itulah yang dialami para wali-wali Allah. Sampai-sampai Jaipon Syekhuna Abdul Qayyum, Imam Qadi'iyat Kak Dinto, penulis kitab Asy-Syifa. Kan di Asy-Syifa. Oh, saya ngaji Asy-Syifa. Penulis kitab Asy-Syifa. Beliau itu punya istri. Imam Qadi'iyat Kak Dinto suatu ketika meminjam kitab kepada temannya. Cuman beliau kitab-kitab belum dicetak, enggak mangken. Mana lebih mangken elang kan bisa melepole. Cuman beliau masih berbentuk manuskrip maktutot, tulisan tangan. Tetapi pada kancana Imam Qadi'iyat nulis kitab ekarang, tulisan tangan. Dipinjam oleh Imam Qadi'iyat, saya mau pinjam. Ketika dipinjam, suami istrinya itu marah. Kok mata enggak ilaku si kitab malolo. Imam Qadi'iyat akhirnya ketika Imam Qadi'iyat sudah menghatamkan kitab itu, Rajina ini kan nyilep kitabnya Imam Qadi'iyat yang dia pinjam dari temannya dibakar. Molar Imam, bro, mayo pergi dek gini ka beni kitab kula gini ka kitab pakan caten kula. Engki cara ngemiat kula tak ingat ibarat si kitab malol. Mun gulai madu ki pendenan oleh mas kitab tak ingat izagal. Akhirnya apa? Imam Qadi'iyat dengan daya ingatnya yang kuat nulis seadanya. Tulis yang dia ingat dari halaman 1 sampai selesai. Ternyata persis sama. Akhirnya bila pun mari tulis, nangis Imam Qadi'iyat. Duh, saya mohon maaf ya, kitabnya sambian yang saya pinjam itu dibakar oleh istri saya. Loh, itu apa? Ya ini yang saya ingat. Bocah, benda sama persis, tidak ada yang kurang. Duk rumah ada yang ingat yang luar biasa. Kika dinto ulama dimin. Masya Allah. Jadi kita itu kudu jangan aja tahamul. Jangan aja. Kikiri binin cek mas ilaban boh. Ban main aja deh boh. Akhirnya teti toka. Lah kadang tahu seorang suami harus memahami tipologi istrinya. Wali-wali Allah diangkat derajatnya karena jangan aja. Sampai ke tingkat Nabi sakak dinto juga, Nabi Yunus rajin sakak dinto juga. Ternyata caipun Gusti Allah, siksamu di akhirat hilang. Mak sakak dinto pangeran, iya sudah aku ganti dengan siksaan dunia. Tak usah siksa ya akhirat, ampun karena itu nyai siksa bareng binina. Mangkan menandik bini nyiksa kasih laki, bersyukurlah. Pora genika gendena siksa narakan abah. Tak kira masuk neraka. Kenapa? Itunya pun teti neraka. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf syar'an
dalam pandangan syariat min husnil isyrati. Isyrah ya. Isyrah bani asrah, manasrah 10. Wa tarkid dirari wa na'wi dhalik. Walirrijali alaihinna darajah. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasulul. Al-Fatihah.